Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah dalam kehidupan sehari-hari Anda menjumpai atau kita sekalian menjumpai seorang anak yang patuh kepada orang tuanya? Tentu kita semua mungkin mengalami atau bahkan menjadi orang tua, anaknya mematuhi apa yang kita perintahkan. Disinilah ada komunikasi antara Bapa dan anak, antara orang tua dan anak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, komunikasi ini juga dialami oleh Yesus sendiri, di mana hubungannya dengan Bapa dalam satu kesatuan. Ia mempunyai tugas, yaitu memberitakan kabar gembira. Kabar gembira yang diberitakan oleh Yesus, yaitu berupa kasih-Nya yang telah menebus manusia, yaitu melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Dengan bangkit, Ia memberikan penebusan kepada manusia. Inilah Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kasih yang diberikan oleh Yesus itu memberikan damai kepada kita. Maka Yesus menyatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagi kamu sekalian. Karena dalam perpisahannya, Yesus akan meninggalkan para rasul, sehingga Ia memberikan damai, peneguhan, sehingga murid yang ditinggalkan itu tidak merasa kesepian atau tidak merasa putus asa, karena Yesus sendiri, guru mereka, itu sudah meninggalkan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pengalaman perpisahan kita dengan orang lain tentunya mengingatkan suatu kisah, yaitu kebersamaan. Yesus dan para murid juga bersama-sama. Tetapi ketika Yesus berpisah dengan para murid, Yesus mengutus Roh Kudus. Itulah yang akan membimbing dan juga memberikan damai, sehingga para murid mewartakan kabar keselamatan ini kepada orang banyak, dan orang banyak menjadi percaya. Seperti yang dialami oleh Paulus dan Barnabas ketika mereka di Listra atau Derbe. Di Listra mereka dilempari batu karena hasutan oleh orang Yahudi kepada murid-muridnya. Namun ketika dilempari batu, dikira itu sudah mati. Tetapi Paulus dan Barnabas masih hidup karena dikelilingi para murid yang juga percaya kepada Yesus, sehingga mereka bangkit lagi dan pergi meninggalkan Listra menuju ke Derbe. Di Derbe mereka mewartakan kabar, yaitu kabar keselamatan, sehingga banyak murid yang menjadi percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan ini ketika kita mengalami banyak masalah, kita tentu mempunyai jalan keluar. Dan ketika jalan keluar itu ditemukan, kita merasakan kedamaian. Yesus memberikan damai kepada kita ketika kita mengalami masalah, dan ketika kita mengalami putus asa, kita diteguhkan oleh Yesus sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apakah kita merasakan penghiburan dari Kristus sendiri ketika kita mengalami masalah? Mungkin kita putus asa, mungkin kita tidak menemukan Yesus dalam permasalahan hidup kita, sehingga terkadang kita membenci diri kita sendiri, atau membenci orang di sekitar kita, atau masalah kita membuat kita putus asa sehingga mengaburkan kehadiran Kristus itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus Kristus itu dipelihara dalam tradisi, dan kita praktikkan setiap kali kita mengikuti Ekaristi, yaitu damai sertamu atau Tuhan beserta kita. Inilah ungkapan itu menunjukkan bahwa
dalam Ekaristi yang sebagai sumber kita, Yesus hadir setiap hari, memberikan peneguhan bahwa Ia beserta kita. Walaupun Tuhan tidak bersama kita, tetapi Ia terus mengawasi kita, Ia terus bersama kita, dan kita tentu merasakan kehadirannya dalam setiap, mungkin kita diberi rezeki, mungkin kita diberi bantuan oleh orang lain. Inilah campur tangan Tuhan masih ada dalam kehidupan kita. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita perlu menyadari itu. Sikap untuk menyadari perlu kita pelajari, perlu kita kembangkan setiap hari, sehingga kita mampu dan peka bahwa Tuhan itu hadir dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semakin diteguhkan dalam beriman kita, sehingga ketika Yesus benar-benar hadir, kita telah siap menanggapi sabdanya dan siap juga untuk diutus, yaitu mewartakan kabar gembira yang juga mendamaikan orang lain. Semoga Tuhan memberkati. Amin.